Kita mengkhatam ya, mengkhatam Al-Quran. Jadi Al-Quran teman-teman punya 4 hak dari kita. Yang pertama adalah kita membaca berurut. Dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, surah nomor 4 An-Nisa, surah nomor 5 Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, terus saja berurut sampai surah nomor 114 yaitu An-Nas gitu ya. Kita ngerti nggak ngerti artinya baca saja. Nah, di bulan Ramadan itu memang momentum mengkhatamnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan ini sehari 2 kali. Kita kan biasa sebulan sekali ya. Ini sehari 2 kali khatam. Artinya Imam Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan itu 60 kali khatam Al-Quran. Membaca. Kita ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah. Tapi berurut. Nah. Hak yang kedua adalah tadabbur namanya. Tadabbur itu merenungi makna-maknanya, kandungan-kandungan hukumnya, sebab turunnya ayat kalaupun ada sebab turunnya gitu ya. Karena tidak semua ayat Al-Quran punya sebab turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi, tidak merenungi makna-makna Al-Quran, ataukah dalam hati mereka ada kunci-kuncinya? Jadi kita disuruh tadabbur. Nah, kalau tadabbur ini hak Al-Quran yang kedua dari kita, Bapak Ibu tidak harus berurut. Tidak harus dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Kita boleh pilih surah yang paling kita suka. Misalnya contoh ibu-ibu pengen baca surah tentang perempuan, ada An-Nisa, ada surah Maryam. Bapak misalnya mau baca atau Bapak Ibu mau baca surah tentang hewan-hewan. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Nahl lebah, ada Al-Ankabut laba-laba, ada An-Naml semut, ada Al-Fil gajah. Kita misalnya mau baca tentang hari kiamat, ada Al-Zalzalah, ada Al-Qiyamah. Kita mau tahu tentang surga misalnya, ada Al-Waqi'ah, ada Ar-Rahman, ada Al-Waqi'ah. Kita mau tahu tentang nama-nama nabi-nabi, kenapa ini namanya surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, ya surah Yunus, surah Ibrahim alaihissalam, surah Muhammad ya alaihissalam. Ini juga kita bisa. Jadi kita pilih surah-surah yang kita suka. Dan saya sarankan bagi yang baru memulai tadabbur itu membaca dan mentadabburi surah-surah yang ada di juz 30 saja ya, yang terutama yang paling sering kita pakai dalam sholat seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Masad, At-Tin, Al-Balad. Semua ini kita coba baca artinya, kita tadabburi ya, supaya pada saat sholat kita bisa membayangkan dan merenungi artinya. Itu namanya tadabbur. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran juga bagian daripada hak Al-Quran. Dan dia tidak harus berurut seperti nomor 1 tadi menghatamnya. Tapi kita bisa dengan cara tadabbur. Seperti tadabbur. Pilih surah-surah yang paling kita suka. Mulai hafal di situ. Ya. Dan cara tadabbur sama cara menghafal. Saran saya 10 ayat aja per hari. 10 ayat per hari. Itu pun Bapak Ibu pecah setiap habis sholat wajib 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Berarti 1 hari 10 ayat. Kalau Anda lakukan ini, 10 ayat itu Anda baca terjemahannya, 10 ayat Anda hafal, lalu diulang-ulangi pada saat kita lagi di kendaraan, lagi di lift, lagi di mall, lagi di mana-mana kita ulangin. Dalam sholat juga kita ulangin. 1 hari 10 ayat, 1 bulan 30 hari berarti kita sudah hafal dan tadabbur 300 ayat. 1 tahun kalau kali 12 bulan kita sudah mentadaburi dan menghafal 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun Anda sudah selesai tadabbur dan juga menghafal Al-Quran. Hak yang keempat adalah mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya. Jadi di bulan Ramadan Anda bisa gabungkan semua ini. Contoh misalnya habis subuh Anda lowongkan misalnya menghafal 2 ayat, mentadabburi 2 ayat. Anda juga baca cuma 2 ayat. Sudah tergabungkan semuanya. Habis duhur sama, habis asar sama, sampai habis isya. Maka berarti dalam setiap sholat Anda punya 6 ayat. Kali 5 waktu sholat, berarti Anda punya 30 ayat yang sudah dihafal, ditadaburi, dan juga dibaca ayat-ayatnya. Maka itu adalah hal yang positif gitu ya. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah. Itu seperti sebuah hacks atau mungkin tips dan trik ya Ustaz, Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustaz, kita mulai berpindah ke tentang sahur Ustaz.
Jujur sahur ini sebenarnya berat Ustaz. Berat banget tuh. Dan mungkin kita perlu tahu bagaimana sih kalau misalkan ternyata kita melaksanakan ibadah puasa tanpa sahur sendiri Ustaz. Apa yang kita lewatkan dari keutamaannya sendiri. Kenapa kita harus melakukan sahur? Apa sih yang Allah sembunyikan di dalam sahur itu sendiri Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan sahur ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan, maksudnya kecukupan. Dalam sebuah athar yang lain disebutkan, tolonglah puasa kalian dengan makan sahur gitu ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, manusia akan terus dalam keadaan baik, sehat gitu ya, selama mereka menyegerakan buka puasa. Kayak sebentar ini azan isya, azan maghrib, kita langsung batalkan puasa kita. Dan selama mereka menerlambatkan sahur. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau sahur menjelang subuh saja. Tidak usah makan sahur jam 1:30 malam, jam 2 malam. Sahurnya misalnya subuh kita contoh jam 4.30 misalnya. Ya udah kita jam 4 baru kita makan. Mungkin ibu-ibu bangun ya, mungkin 3:30-nya ya. Mempersiapkan makanan. Waktu dari malam sudah di-prepare. Mungkin tinggal dipanas-panasin untuk makan sahurnya. Dan sebenarnya sahur itu bukan lagi jendela main course ya sebenarnya, bukan lagi jendela untuk makan berat. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu kalau mau sehat Ramadan ini betul-betul ambil manfaat kesehatannya. Buka puasa dulu dengan kurma dan air yang ringan-ringan, sholat maghrib baru kita main course. Jendela makan main course kita makanan berat itu mulai dari habis maghrib, habis sholat maghrib sampai sebelum tidur saja. Misalnya jam 9 malam, jam 10 malam itu maksimal. Jadi kita punya misalnya kalau jam 6 azan maghrib berarti 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin orang tidur jam 11, anggaplah 5, 6 jam. Itu aja. Selebihnya jangan lagi makan main course. Di saat itu kita makan, tidak masalah. Makan nasi, makan yang berat-berat nggak apa-apa. Tapi kita juga pilih yang sehat-sehat. Setelah itu berhenti aja. Nanti sahur kita bukan main course lagi. Ya, kita makannya kurma saja. Makan sedikit yang ringan-ringan, minum teh hangat, minum air putih itu sudah cukup ya. Harusnya seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makanan seorang muslim di saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Dan itu insya Allah saya jamin dengan ini Bapak Ibu insya Allah berat badannya akan turun, ya, akan terjaga. Kita agak sulit turunkan badan karena malam begitu azan maghrib kita seperti balas dendam tanda kutip, makan yang berat-berat terus sampai menjelang subuh pun tidak kenal waktu gitu ya. Karena selalu kayak tanda kutip ditakut-takuti dengan diri, menakut-takuti diri sendiri, nanti lapar, nanti haus. Jadi persepsinya sudah tidak benar gitu. Coba terapkan tadi yang saya bilang, insya Allah akan jauh lebih sehat. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Oke Ustaz, selanjutnya pada bulan Ramadan sendiri juga terkadang ada dilema antara kita mencari tempat untuk sholat qiyamul lail ataupun tarawih Ustaz. Sebenarnya mana yang lebih afdol, kita mencari tempat sholat yang bacaannya panjang dan juga rakaatnya lebih banyak, atau antara dibandingkan dengan yang bacaannya lebih pendek dan rakaatnya lebih sedikit, itu mana sih yang lebih afdol harus kita pilih Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tentu saja makin panjang bacaan makin bagus ya. Karena memang kita dalam sholat malam itu dianjurkan untuk justru memperpanjang bacaan. Justru memperpanjang bacaan. Memang sudah seperti itu anjurannya. Makanya ada keutamaan orang yang baca sampai 100 ayat, ada yang sampai 1000 ayat. Itu memang keutamaan sholat malam.